sob, kita coba mereview lagi motor yang ada di depan saya ini. Motornya Kawasaki Ninja 250 SL tahun 2015. Dengan warna motor ini warna merah hitam. Dengan stripping ada list putih dan list merah. Gitu. Oke, motor ini baru saya dapatkan, belum lama, belum ada 1 tahun. Ini terkesan motor ini tuh dipandang sebelah mata oleh penggemarnya motor full fairing di Indonesia. Kenapa begitu? Karena motor ini hanya bersilinder satu atau tunggal dengan cc yang cukup besar 250 cc, tapi motor ini bersilinder tunggal. Oke, baik, di sini kita akan mencoba mereview motor ini, apa saja kelebihannya dan apa saja kekurangannya dari motor ini. Nah, ini kita mencoba mereview dari sisi motor ini. Gitu. Memang ini motor ini sudah ada sedikit modifikasi yang terutama kelihatan mungkin di teman-teman ada di modifikasi di bagian stang ya. Nah, ini stangnya sudah menggunakan stang fatbar. Oke, nanti kita akan bahas ya satu persatu. Oke, kita mulai ulas dari depan, dari atas. Kondisinya motor ini orisinil, hanya tadi ada perubahan di stang saja, sisanya full orisinil. Bahkan sampai bannya pun ini masih orisinil dari bawaan pabrik tahun 2015. Gitu. Oke, kita mencoba review. Di posisi atas di sini windshieldnya berbentuk sudah tidak begitu lonjong ya, maksudnya tidak begitu lonjong. Oke lah, ada bentuknya, cuman dia clear seperti ini. Jadi kalau mungkin teman-teman bisa mengganti yang posisi windshieldnya ini, posisi windshield, bukan posisi ya, maksud saya windshieldnya ini bisa diganti windshield smoke atau yang tidak bening. Oh ya, di depan sini ini seharusnya ada tempat dudukan nomor polisi, tapi di sini saya lepas untuk di konten ini saja sih. Jadi harusnya memang terpasang gitu ya. Nah, oke, di samping windshield kanan kiri ini kita dapat spion yang bisa dilipat. Ini spion ini bisa dilipat seperti ini. Nah, begitupun yang sebelah kanan. Nah, posisi windshieldnya, spionnya bisa dilipat. Jadi kalau posisi spion dilipat, kurang lebih penampakannya seperti ini. Gitu. Nah, kita buka kembali. Oke. Jadi dari spion kita turun ke bawah, ini ke headlampnya. Nah, ini mungkin satu kelemahan dari Ninja Mono ini, di mana headlampnya ini sering retak-retak seperti ini. Jadi teman-teman mungkin kalau yang punya Ninja Mono pasti dia headlampnya seperti ini ya. Entah memang bahannya dari mikanya ini kurang bagus, atau memang dari lampunya yang cukup panas. Tapi kalau memang ini kan sudah saya ganti ya, sudah saya ganti menjadi LED. Memang kalau sebelumnya itu saya dapat ini kondisi lampunya itu masih orisinil. Dan kalau kita coba nyalain cuma berapa menit, 5 menit, ini panasnya memang luar biasa di sekitar mika ini. Ya mungkin kalau kita lihat ini memang seharusnya ini cuman ini ya, retak-retak mika doang, ini enggak sampai retak mikanya, tapi memang kayak bagian bagian plastik di mika ini tuh memang kekelupas nih karena panas. Jadi nggak kuat nahan panas gitu sih. Nah, ini bagian mikanya. Nah, di bawahnya di lampu utamanya, oh ya, lampu utamanya ini sebelumnya memang belum LED, masih bohlam biasa. Iklan dulu, sepertinya ada pesawat lewat. Oke, lanjut, pesawatnya sudah lewat. Di bawah lampu utama di sini ada lampu senja. Ini lampunya dipantulkan, dia juga masih bohlam, jadi dipantulkan di belakang reflektor ini yang chrome di sini. Jadi dia warnanya kuning juga sih, warnanya kuning seperti itu. Ini masih belum ada LED sama sekali ya, di depannya. Oke, kita ke samping ini. Baik, lanjut untuk di posisi sennya ini juga masih bohlam, tidak ada LED, lampunya masih menggunakan lampu bohlam. Terus sennya juga terlalu lebar ya, jadi terlalu lebar dari bodinya, jadi terlalu melebar banget. Ini potensi banget nih kalau misalnya teman-teman naruh garasinya tidak cukup
tidak cukup lebar atau tidak cukup luas, ini bisa tersangkut di samping pintu ya atau pagar itu sih. Oke, kita turun ke bawah. Di sini di spakbornya warna hitam, ini masih bawaan pabrik juga. Tidak cukup besar dan tidak kecil juga, kompak sih dengan posisi si Ninja Mono ini. Oke, lalu ini cakram sudah model kembang, agak cukup lebar. Untuk velgnya, kasnya dengan velg Ninja, Kawasaki Ninja nih, yaitu Palang Y. Ini udah lama juga nih Kawasaki punya velg model seperti ini. Lebarnya cukup lebar juga, kalau nggak salah ini sekitar 2,5 inci. Oke, kalau kita lihat di sini profil bannya itu dia menggunakan profil ban ini berapa ya? Bannya. Ya, untuk profil ban di Ninja Mono ini menggunakan profil ban 100/80 ring 17. Nah, ini kelihatan. Dengan ban menggunakan ban Dunlop bawaan pabrikan. Ini kalau kita lihat seri ban ini masih seri bawaan pabrik 4114 ya, di minggu ke-41 tahun 2014. Seperti itu. Oke. Lalu di kabel ini kabel speedometer. Speedometernya masih menggunakan gear nanas ya, buat yang di depannya buat gear speedo gitu sih, jadi belum ikut ke gearbox yang belakang atau di gearbox mesin gitu. Oke, ngintip ke dalam, bagian dalam ini ada radiator. Nah, di Ninja Mono ini sebenarnya radiator ini sangat penting sekali ya buat mendinginkan mesin si Ninja Mono ini, karena memang suhunya cukup panas di Ninja Mono ini, cepet banget dia panas. Jadi kipasnya pun, fan-nya pun harus diperhatikan. Jadi kalau teman-teman nanti punya Ninja Mono, perhatikan dulu, atau mau beli Ninja Mono, perhatikan bahwa fungsi fan si radiator Ninja Mono ini berfungsi dengan normal atau baik. Karena kalau misalnya dia tidak normal atau tidak berjalan nih fan-nya si radiator ini, dia akan overheat. Nah, setelah overheat, dia akan mati tuh mesinnya, seperti itu. Nah, pastiin bahwa si fan-nya ini yang berada di balik si radiator ini berfungsi dengan baik atau normal. Seperti itu. Karena memang harusnya fan ini berfungsinya sangat cepat banget, dia mutar. Bahkan 5 menit atau 10 menit dipakai buat jalan, dia langsung nyala tuh. Gitu. Dan kalau kondisi mesin mati pun, misalnya kita habis berjalan jauh atau jalan jangka lama gitu ya, dia pas kontak mati, dia fan-nya masih menyala, dan ini normal. Emang kalau dari teman-teman komunitas Ninja Mono ini emang fungsinya itu seperti itu, buat setidaknya dia mendinginkan mesin ke suhu normalnya si mesin gitu. Oke, kita lanjut naik ke atas. Nah, kita coba ke bagian stangnya. Nah, ini yang saya bilang stangnya ini sudah diganti menggunakan Kawasaki Z250 SL yang versi nakednya gitu. Jadi memang aslinya untuk stang si Ninja Mono ini dia ada di bawah segitiga atau bisa dibilang under yoke, jadi agak pendek seperti ini. Nah, ini saya mungkin saya merubahnya ini agar posisi ridingnya tidak terlalu pegel dan tidak terlalu capek, jadi agak naik sedikit. Yang diubah apa saja? Yang diubah dia segitiganya, terus sama racernya, tutup racernya juga, sama stangnya. Dan ini asli orisinil Kawasaki Ninja Z250 SL. Jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, tuh bagaimana, jadi agak terlalu tinggi ya. Memang tidak terlalu sporty jadinya, tapi nyaman digunakan. Tuh. Nah, kita balik ke sini stangnya. Di sini stangnya punya ini master rem normal ya. Terus di sini juga masih ada ya, ini jadul sih sebenarnya. Posisi stang kayak gini tuh, tombol-tombol ini jadul banget. Bahkan kalau di Yamaha Sabre pun ini udah sistem starternya tuh udah dikebawahin ya, tidak pakai gini lagi. Itu kan dia untuk engine, kill engine-nya sama starternya itu jadi satu. Nah, ini ada kill engine di sini, terus ada starter.
Untuk lampunya dia udah otomatis menyala, tidak ada tombol-tombol lagi di sini, dia kosong, bahkan tidak ada hazardnya tidak ada. Lalu di sini ada kuncinya juga masih konvensional sekali, masih ketinggalan zaman ya. Ada logo Kawasaki dan kuncinya seperti ini dan tidak ada penutupnya. Ini sangat rawan untuk teman-teman kalau ditinggal ke supermarket ya. Jadi tidak safety gitu kan, tidak ada penutupnya lagi. Lalu di sebelah kiri di sini ada high dimnya di sini, terus ada pas dimnya di sini, terus di sini juga ada tombol kosong nih. Tapi kalau di Kawasaki yang lainnya kayaknya dipakai buat ini juga lampu tembaknya. Lalu ada sein standar sama klakson gitu. Oke, lanjut kita ke posisi tangkinya. Di sini dia bukan kondom plastik, tapi langsung dia besi. Kapasitasnya kurang lebih sekitar berapa ya, 10 apa 11 ya, saya lupa tuh. Teman-teman bisa komen di kolom komentar kalau kapasitas Kawasaki Ninja Mono ini ada berapa liter, saya agak lupa. Lalu di sini ada tutup tangki standar juga. Lalu ke belakang joknya dibuat terpisah dan sedikit agak naik di posisi jok kedua ya, jok penumpang. Nah, ini ada strappingnya seperti itu. Lalu knalpotnya dia masih standar bawaan pabrik. Ini panjang sekali sih ya, ininya bentukannya menurut saya sih kurang oke ya, terlalu lebar, terlalu panjang. Mungkin kalau misalnya dia posisi knalpotnya kayak agak setengah lah seperti ini, di segini ujungnya kayaknya cakep kelihatannya gitu. Oke, lanjut kita ke bagian samping kiri. Oke, di bawah ini persnelingnya dia model congkel juga. Ini juga dudukan buat kakinya nih udah bisa dilipat gitu ya. Ini satu ya ke bawah, 2 sampai ke 6 speednya, sampai ke gigi 6 dia ke atas, model congkel. Memang agak sedikit keras ini untuk posisi ngerubah dari gigi 1 ke gigi 2 tuh berasa banget cetak seperti itu rasanya. Oke, di sini shockbreakernya berwarna putih. Ini masih bawaan pabrik juga. Nah, yang di Ninja Mono ini saya juga heran, ini kilometer motor ini tuh masih sekitar 3000 perak. Jadi memang ini motornya tidak pernah jalan dan tidak pernah dipakai jauh. Cuman kalau misalnya emang panas banget nih mesin dia nih, dia kalau saya lihat dia ada cat yang terkelupas nih. Apakah memang mesinnya panas dan kualitas catnya tidak baik, jadi pada ngelupas tuh cat di mesin. Teman-teman kalau ada yang punya Ninja Mono apakah sama seperti ini, coba diberikan komentarnya. Oke, nah lanjut ke posisi gearnya dia ukuran 42, cukup besar juga, dan ini juga masih bawaan pabriknya, jadi memang masih tebal-tebalnya masih bagus ya di sini. Ini bannya juga masih ban bawaan standar, velgnya juga bawaan standar. Dia profil bannya sekitar 130 kalau nggak salah ya, 130/70 profilnya, kelihatan tidak. Nah, ring 17, bannya sama pakai Dunlop. Ini kalau kita lihat profil bannya ini sama, masih bawaan pabrik ya di sini, 42/14. Jadi minggu 42 di tahun 2014. Jadi emang bannya belum pernah diganti dari awal motor ini dibeli. Nah, ini masih cukup tebal-tebal gitu. Oke, lanjut ke belakang. Di sini tadi
Di jok penumpang ini tidak ada buat handle buat angkat motor ya, atau pindahin motor, geser nih nggak ada. Jadi buat standar emang juga cuma standar 1, tidak ada standar 2 seperti itu. Ini adalah penampakan Kawasaki Ninja 250 SL yang full fairing. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini, dengan ada ubahan stang dan posisi berkendara tidak menggunakan orisinilnya si Ninja mono ya, tapi menggunakan Z50 SL-nya. Jadi agak lebih sedikit naik untuk posisi ridingnya. Ya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang kendalanya yang saya rasakan selama saya beli ini belum cukup lama juga ya, memang terlalu cepat dia overheat ya, bukan overheat, terlalu cepat dia, mesin dia tuh panas. Jadi fan yang ada di belakang tadi, radiator tadi, ini nyalanya cepet banget dan cukup kencang ya suaranya, tidak smooth gitu. Lalu apalagi ya namanya motor sport, dia posisi berkendaranya kalau orisinilnya dia memang terlalu pegel untuk posisi berkendara si motor ini gitu, karena memang posisinya di bawah segitiga ininya, stang jepitnya gitu. Terus apalagi ya satu silinder mungkin ya dipandang sebelah mata oleh teman-teman Ninja 250 yang 2 silinder. Tetapi tenaganya ini mungkin jadi satu kelebihan, tenaganya emang saya acungkan jempol, cakep. Bahkan kalau misalnya saya mencoba Honda CBR yang 250 satu silinder, mungkin tarikan awalnya ini enak si Ninja ini nih, atau top speednya mungkin bisa ngejar si Ninja 250. Oke, apalagi ya yang saya rasakan ya, desainnya enak. Buat kelebihan ini, desain ini enak, compact, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Kalau saya untuk di posisi postur tubuh saya ini oke, karena saya orangnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu cebol juga. Jadi enak berkendara pakai Ninja Mono ini. Sama kayak menggunakan CBR 150 yang Thailand yang pertama, yang mata 2. Nah, kurang lebih bawahnya sama seperti itu. Cuma bedanya ini emang berat, dia sekitar 150 kg. Gitu. Lagi oh ya, sama satu lagi di sini saya punya kelemahan si Kawasaki Ninja ini ada di speedometer. Jadi ini motor ini sebenarnya nggak pernah kejemur matahari yang cukup lama, tapi speedometernya itu kayak hilang, kayak sunburn kayak gitu. Ini contohnya seperti ini. Nah, yang di sini dilihat ini kayak ada hilang, ini juga kayak ada redup. Tapi ini nggak hilang banget ya, cuman redup doang. Saya udah cari-cari di forum, di komunitas, katanya kurang terangnya si speedometer ini diakibatkan karena mungkin ada satu daya aki yang tidak cukup baik, tidak stabil. Sama yang kedua, ini sering kesemprot air, entah ada kemasukan air di speedometer ini, jadi akibatkan sunburn gitu. Itu sih. Oh ya, buat di speedometernya ini informasi yang ditampilkan tidak cukup banyak juga sih. Dia ada ini saya coba difokus dulu. Dia ada indikator bensin, terus ada RPM, terus ada ini speedonya di kilometer per jamnya, terus ada odonya, ini odometernya, terus ada di sini ada jam clocknya. Ini juga menunya bisa kita ganti di tombol sini. Ini bisa tampilin trip A, trip B, sama odo. Udah cuma 3 doang sih. Trip A, trip B, odo. Trip A, trip B, odo. Nah, ini jamnya di sini. Ini memang sudah tidak kelihatan lagi ya, cuma sedikit sekali nih ininya. Oke, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja vlog dari saya terkait Kawasaki Ninja 250 SL. Bagi teman-teman yang sudah
merawat Kawasaki Ninja 250 SL ini yang sudah lama, mungkin bisa di komen di kolom komentar apa saja yang dirasakan, apa saja yang menjadi kelemahan si Kawasaki Ninja ini. Gitu sih. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.